Jadi yang saya senang dari Kepala Dinas Pendidikan SBT hari ini adalah beliau dengan cepat ya. untuk mengambil sikap sebagai seorang Kepala Dinas Pendidikan SBT, yaitu dengan cepat untuk melakukan pemecatan terhadap tersebut. Tadi saya juga lihat itu beritanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita berharap kepada Kepala Dinas SBT Pendidikan bahwa meskipun itu menjadi tanggung jawab penuh oleh penegak hukum, tetapi sebagai Kepala Dinas yang memang juga punya tanggung jawab moral terhadap persoalan ini, maka tentu harus punya dorongan penuh kepada pihak penegak hukum agar supaya secepatnya memberikan sanksi yang seadil-adilnya terhadap oknum tersebut sesuai dengan perbuatan dia. Supaya masalahnya clear. Karena kita di kampung sana ini kalau masalah nggak clear, itu nanti akan menjadi konflik, menjadi masalah baru dan akan berkepanjangan. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Kena Kumis dan tentu seperti biasa di channel Info Sosial. Nah, teman-teman, kali ini saya bersama dengan Kakak Ardi, salah satu anak muda yang potensial asal dari Kabupaten Seram bagian timur yang kemudian hari ini ingin berproses di ibu kota Jakarta. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan salah satu isu, salah satu persoalan, yaitu terkait dengan pemerkosaan seorang guru honorer terhadap siswanya sendiri yang itu masih di bawah umur, sekitar 14 tahun. Dan persoalan itu yang kemudian menjadi heboh di sosial media, bahkan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat SBT. Dan Kakak Ardi, sebelum lebih jauh, kita belajar ya dari pengalaman sebelumnya. 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini, persoalan pemerkosaan dan kejahatan-kejahatan asusila semacam ini kan sudah beberapa kali terjadi di SBT. Misalnya contoh pembunuhan di Pulau Goron terhadap seorang perempuan itu yang masih di bawah umur juga itu. Dan hari ini kita kembali dihebohkan dengan salah satu perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan bejat yang kemudian dilakukan oleh seorang guru honorer terhadap siswanya sendiri yang kemudian masih di bawah umur juga 14 tahun. Bagaimana tanggapan Kak Ardi soal persoalan-persoalan ini? Oke, baik. Ini sangat menarik ya. Jadi kalau dilihat dari tahun ke tahun ada beberapa hal yang sudah terjadi. Yang pertama yang kejadian di Gorom dan ada pembunuhan di bawah umur juga. Kejadian kedua ada di wakil ketua DPR ya. Ya, benar. Itu ada terlibat juga, ada kasus yang sama. Termasuk ketua fraksi, anak ketua fraksi juga terlibat. Oh juga ya? Iya. Jadi yang ketiga kan sekarang di siswa yang diperkosa oleh gurunya sendiri. Ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, yang pertama adalah menjadi dasar terkait dengan beberapa masalah ini. Kalau masalah yang baru beberapa hari terjadi ini, seorang guru itu tidak patutnya melakukan hal seperti terhadap siswanya. Ada hal yang perlu guru selaku seorang yang mendidik, membimbing, hal yang kemudian dilakukan itu hal yang bernilai positif. Namun kejadian-kejadian ini secara tidak langsung dedikasi yang diberikan dari seorang guru itu tidak mampu memberikan dedikasi yang baik, sehingga dengan kesempatan sebagai guru memberikan dedikasi itu ada kedekatan emosional itu digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Nah, sehingga guru tadi secara tidak langsung dinilai bahwa ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh guru tersebut. Yang pertama adalah guru itu dia punya dasar intelektual itu minim. Yang kedua, dia punya emotional casing yang dia lakukan terhadap siswa itu menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Yang ketiga adalah ada spiritual casing. Yaitu adalah bagaimana seseorang itu punya keimanan, ketakwaan dalam diri gitu. Nah, 3 hal ini yang tidak menjadi dasar bagi seorang guru tersebut sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang perlu ditegaskan dalam situ adalah menjadi dasar adalah pendidikan juga. Nah, karena pendidikan sekarang yang kita lihat di SBT ini hanya asal-asal berpendidikan gitu, tapi tidak mampu bagaimana memaknai pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga hal-hal seperti ini bukan terjadi saja di satu tempat, tapi beberapa tempat yang berbeda.
digorong. Di kecamatan apa yang kemarin terjadi? Kemarin itu kayaknya di Bula, terjadinya di Bula. Di Bula, Ya. ya. Makanya berbeda tempat. Nah, ketegasan pendidikan di SBT itu kalau dilihat masih minim, gitu. Mutu pendidikan. Bagaimana melihat persoalan pendidikan tadi? Tenaga pendidikan tersebut tidak mampu mendedikasi yang baik terhadap siswa-siswanya. Hal-hal seperti itu mampu digunakan untuk hal-hal yang buruk, yang menilai negatif gitu. Hal yang positif kalau mau dilihat, karena kejadian seperti ini, siswa ini di bawah usianya 14 tahun. 14 tahun. Iya. Makanya pemahaman yang dimiliki siswa ini belum sepantasnya gitu. Karena mereka dalam siswa pastinya guru si A-nya bilang seperti apa, mereka akan ikut. Karena yang pertama adalah persoalan nilai kan, dijaminkan persoalan nilai. Nah, ini pelajaran atau PR yang dibuat dalam ini tugas, tapi pas terlepas daripada jam sekolah dipanggil. Nah, ke sini nanti buat tugasnya seperti apa kan, PR-nya dibuat. Itu motifnya atau bagaimana? Ya, mungkin modus-modus seperti itu kan. Nah, yang pertama adalah mungkin ada sesuatu dijaminkan buat dari guru buat siswa. Embel-embel lah ya. Sehingga siswa itu ditertarik gitu. Makanya ikut, tapi nggak tahu mau dibuat apa. Makanya dengan situasi, dengan kondisi, hal-hal yang tidak diinginkan bisa dilakukan gitu. Makanya pendidikan tadi itu digunakan bukan hal-hal yang positif gitu. Makanya guru-guru seperti ini perlu ada ketegasan daripada pihak juga dari dinas pendidikan juga kan. Dinas pendidikan. Ya. Misalnya seperti apa? Nah, orang-orang seperti ini perlu dihabiskan gitu, dalam artian bahwa tidak perlu dibolehkan untuk proses mengajar nanti. Sudah dipecat itu. Oh, dipecat ya? Sudah dipecat. Nah, selain daripada dipecat, harus ketegasan dari dinas pendidikan itu ini sebagai contoh gitu. Karena korban itu bukan orang luar daripada anak negeri sendiri. Iya, benar. Yang melakukan korban anak negeri sendiri gitu. Kasihan kan, masa depannya adik itu masih panjang gitu. Persoalan masa depan, harga diri keluarga gitu. Makanya pendidikan itu memberikan satu cermin itu seperti apa yang harus diikuti. Yang pertama adalah intellectual quotient seseorang gitu. Sebagai tenaga pendidik harus memiliki muatan pengetahuan yang begitu baik. Jangan hanya dijaminkan dengan gelar sarjana atau dengan satu kertas ijazah, lalu diberikan peluang untuk menjadi seorang pendidik. Namun karakter pendidik itu yang perlu harus dipahami gitu. Kira-kira faktor penyebabnya seperti yang disampaikan atau mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya coba kita kembali kepada perekrutan guru misalnya, guru honorer. Guru honorer ini kan direkrut ya, direkrut oleh kepala sekolah misalnya untuk membantu mengajar di sekolah-sekolah terkait. Tetapi kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana supaya direkrut tetapi mesti diperhatikan lebih jelas terkait dengan perilaku seseorang atau akhlak seseorang itu. Karena moralitas seseorang itu juga cukup penting untuk dinilai atau direkrut untuk menjadi seorang pengajar. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya moralitas seorang guru yang direkrut itu tidak bagus dan itu cukup berbahaya kalau menurut kan bisa dinilai tuh. Kan bisa dilihat guru mana yang bisa diandalkan bisa dipercaya untuk mendidik anak-anak ini. Karena tentu bahwa guru itu tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan dedikasi dan pendidikan yang baik terhadap anak-anak ini. Apakah kemudian itu juga bagian daripada faktor-faktor penyebab karena moralitas guru yang tidak bagus, meskipun guru itu punya ilmu pengetahuan yang baik, misalnya dia bisa mengaji, bisa sholat, bisa apapun dia. Tetapi kemudian kalau misalnya moralitasnya kurang bagus, pasti akan merusak semua itu. Meskipun pengetahuan secara intelektualnya bagus, latar belakang pendidikannya bagus, tetapi kalau moralitasnya nggak bagus, tentu akan merusak semua itu. Apakah kemudian seperti itu? Seperti apa kira-kira menurut Kak Kardi? Ya, kalau bicara persoalan moralitas, yang pertama guru tadi punya latar belakang pendidikannya begitu bagus punya paham intelektual juga bagus. Nah, dalam seleksi bagaimana menetapkan seseorang sebagai guru honorer kan, sebagai guru honorer membantu pihak sekolah bagaimana mendidik siswa-siswa gitu.
Tapi dalam pendidikan itu ada juga namanya karakter kan. Ya. Ya, karakter seseorang itu yang perlu diperhatikan. Jangan hanya datang dengan beberapa persyaratan tertentu lalu memenuhi persyaratan itu lalu diangkat sebagai seorang guru. Itu enggak perlu. Kalau gitu banyak orang yang bisa jadi guru, tapi hal-hal seperti itu yang cara seseorang yang sebagai tenaga pendidik harus terlihat karakter pendidiknya gitu. Kalau cuman hanya persoalan punya muatan intelektual yang bagus, hanya persoalan ngolah, tapi karakter pendidik itu yang perlu dilihat gitu. Yang pertama dilihat juga persoalan lingkungan juga kan. Nah, statusnya laki-laki itu apakah sudah berumah tangga atau belum gitu, karena itu juga pengaruh buat seorang pengajar tadi kan. Tapi sepertinya pelaku ini sudah berumah tangga itu. Nah, berumah tangga sudah juga. Berumah tangga. Oh gitu. Nah, cuman persoalan kalau memang sudah berumah tangga, tapi hal ini terjadi karena kedekatan yang dibangun oleh seorang guru dengan siswa itu digunakan untuk hal yang tidak bagus. Makanya karakter itu tumbuh daripada ya, makanya tadi saya sepakat dengan ucapan Kakak Ardi tadi soal keimanan seseorang itu. Keimanan itu mesti harus kita pertebal ya. Ya, pertebal. Karena misalnya Kakak Ardi ucapkan tadi bahwa keimanan seseorang itu kalau diperbaiki, istiqomah dengan itu, tentu pasti menghasilkan moralitas seseorang itu baik. Ya, baik ya. Dan merasa bahwa perbuatan yang nanti kemudian saya lakukan ini tentu tidak akan terpuji dan akan bertentangan dengan keimanan saya. Ya, jadi kalau dilihat daripada perbuatan seorang guru ini, yang pertama adalah dasar keimanannya kan. Nah, karena secara kesadaran dia pun tidak sadar gitu. Apakah perbuatan ini mendapat kepujian atau hinaan gitu. Apa dalam perbuatan ini mengandung nilainya apa gitu kan. Perbuatannya tidak sadar gitu. Makanya kalau mau dibilang persoalan pemahaman yang baik, dia tidak terlalu ingat gitu. Seakan dia bagaimana apa yang dilakukan, dia harus mencapai hasrat gitu. Mau dan tidak mau, apa yang dia pikirkan harus dipenuhi. Makanya dia punya cara pikir, bagaimana efeknya gitu, atau konsekuensi dari perbuatan ini seperti apa, nggak pikir dia. Makanya sampai melakukan, kan ada ini soal hasrat ya. Iya, persoalan di situ kan ada juga video kan atau ada menurut informasi yang beredar seperti kan itu. Gitu. Makanya kalau sebenarnya sebagai seorang pendidik, kan ada pendidik itu, ada juga pendidik, ada pendidik yang profesional kan gitu. Bagaimana caranya menempatkan dirinya sebagai seorang pendidik yang baik itu seperti apa gitu. Tapi dengan hal seperti ini publik menilai bahwa apakah yang guru ini udah beberapa tahun mengajar gitu. Apakah baru atau udah beberapa tahun sehingga punya target-target tertentu gitu. Makanya yang pertama adalah persoalan karakter guru itu. Karakter guru itu penting. Iya. Karakter guru itu yang perlu dilihat. Jangan sampai hal-hal begini terulang di tempat-tempat yang berbeda. Ya. Dan juga persoalan pendidikan di SBT juga kan. Karena minimnya sumber daya manusia kita, persoalan pendidikan. Dilihat daripada bentuk konsisten dalam belajar juga gitu. Kalau mau dilihat banyak ya kalau mau dilihat persoalan pendidikan, karena kejadian-kejadian ini ya hal yang dilakukan ini persoalan karakternya tidak bagus. Bagaimana mendidik karakter ini adalah pendidikan gitu. Bagaimana mengasah pemikiran seseorang yang baik, mengatur persoalan karakter yang bagus adalah melalui pendidikan. Selain daripada pendidikan, lingkungan juga gitu. Namun hal-hal seperti ini dilakukan, yang pertama adalah bagaimana kita mengatur sistem pendidikan kita yang di SBT. Ya, karena hal-hal seperti ini kalau dibiarkan, maka merugikan anak-anak negeri, merugikan generasi-generasi sendiri kan dari SBT gitu. Ya, makanya kita berharap ke pemerintah daerah, terutama SBT ya, bahwa pembantu pengajar itu, guru-guru ini, kita punya SDM guru ini mesti harus diperbanyak, disalurkan ke setiap sekolah-sekolah yang ada di pelosok sana. Agar supaya jangan sampai kepala sekolah itu dengan keterpaksaan merekrut orang-orang yang memang siap untuk mengajar, tetapi secara moralitas itu tidak dikedepankan. Karena memang sekolah juga butuh. Jadi mau dan tidak mau dia harus ambil. Siapapun yang mau untuk mengajar ya sudah siap untuk diambil. Tetapi tidak diperhatikan secara moralitas dan karakter seseorang tadi. Karena secara terpaksa. Tetapi kalau misalnya dari pemerintah SBT itu siap untuk mendistribusi para pengajar, pembantu pengajar ini
yang profesional ini ke setiap sekolah-sekolah, saya pikir juga tidak akan terjadi hal-hal semacam ini. Apakah kemudian begitu atau menurut kamu? Iya, kalau hal-hal seperti ini yang perlu diterapkan apa yang disampaikan oleh Kena kan persoalan penerapan tenaga mengajar dan tenaga pendidik di Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan kemunduran pendidikan di sana, karena dilihat bahwa tenaga pendidik minim ya. Minim sekali, minim. Di pelosok-pelosok. Karena di pelosok-pelosok di agak-agak minim, sehingga seorang kepala sekolah dengan gampangnya karena mendesak bagaimana memenuhi kebutuhan di sekolah, sehingga siapa saja yang datang melamar yang penting profesinya dia bisa mengajar atau dari seorang guru diterima. Makanya lagi-lagi hal begini terjadi gitu. Tapi kalau ada mekanisme yang dibuat oleh pemerintah bagaimana melakukan seleksi guru kan di kabupatennya, biasa yang pernah terjadi itu kan kontrak-kontrak guru di setiap sekolah. Nah, hal begitu yang harus diperhatikan, nggak boleh nanti datang siapa saja ke sekolah lalu mau jadi guru honor, kan nggak bagus. Tapi melalui sistem-sistem itu bisa diatasi beberapa guru yang disalurkan ke sekolah-sekolah tertentu. Jadi itu ditentukan dari kabupaten gitu. Sebelum lebih jauh Kak Kari, saya potong dulu. Jadi begini, bukan lagi mereka yang datang ke sekolah untuk melamar, gitu. Tetapi kepala sekolah itu datang ke setiap rumah-rumah. Menurut pengalaman saya. Ada gitu juga ya. Nanti jadi ke rumah tinggal tanya ada yang mau ngajar gitu. Jadi minta tolong. Jadi kita kayak kalau di tempat lain kayak di Jakarta ini kan pasti kita melamar ya, melamar ke sekolah. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi lah. Kita lamar ke sekolah untuk menjadi pembantu pengajar di situ. Tetapi kalau di kampung-kampungan enggak. Nanti kepala sekolahnya itu yang nanti datang ikut saya, misalnya saya di kampung, berarti nanti pas kepala sekolah ke rumah saya dan dia minta tolong, minta bantu saya untuk bantu honor di situ untuk mengajar anak-anak. Itu menjadi persoalan. Perbedaannya di situ. Jadi mau dan tidak mau ya sudahlah, karena memang kehidupan di kampung juga begitu, penghasilan kita di kampung juga begitu. Ya sudahlah, kamu mengajar per bulannya nanti sekian. Ya sudahlah, kita sebagai masyarakat yang kondisi hidupnya juga begitu, mau dan tidak mau kita ambil. Yang penting kamu bisa mengajar anak-anak ini dengan kamu punya kemampuan yang ada, tanpa diperhatikan faktor-faktor yang tadi. Hal-hal gitu yang sehingga dialami juga kan di SBT itu, karena yang pertama profesinya kan, si A ini mengajarnya apa, materi apa gitu-gitu kan, biasanya satu guru itu bisa menggunakan 3 dan 4 pelajaran kan. Benar. Karena persoalan itu dipanggil, yang penting mengajar persoalan kondisi kehidupan juga kan di lingkungan di perdesaan kan gitu. Sehingga mau bagaimana harus diambil karena kondisi kehidupan, dan juga tenaga pendidik di sekolah itu minim sekali. Makanya hal-hal seperti ini yang tidak boleh dilakukan gitu, bahwa biar hari ini terlahir daripada seorang intelektual bagus juga, dia punya latar pendidikan yang bagus, dia punya kampus yang mungkin ternama juga, tapi hal-hal begini nggak boleh dilakukan karena harus memiliki beberapa tahap gitu. Bukan saya nanti saya selaku kepala sekolah saya datang ke Kena tinggal saya bilang Kena ini sekolah mengajar beberapa mata pelajaran, nah itu yang tidak bagus gitu. Persoalan hanya dengan budget berapa saja diambil, tapi yang dipikirkan adalah jangan sampai hal-hal seperti ini yang terjadi gitu. Kita mengantisipasi gitu. Nah, karena punya disiplin ilmu tadi, karena sudah sarjana kan, bukti ini sarjana ada ijazah. Kalau dipanggil untuk mengajar dari seorang guru, tapi yang dipertanyakan adalah disiplin ilmu. Apakah basic ilmunya betul-betul pendidikan, dia punya poros pendidikannya gimana gitu, yang harus dipahami. Karena kadang-kadang kan di SBT itu siapa saja yang penting tahu bicara, berani tampil, tahu tulis ya udah bisa, nanti sarjana kan. Nah, hal begitu bisa alami itu hal-hal yang kita tidak inginkan akan terjadi gitu. Karena persoalan basic ilmu itu penting. Bagaimana mendidik seorang siswa dalam mengajar itu bukan saja datang lalu memberikan materi lalu pulang. Enggak. Dari seorang guru itu selain daripada memberikan materi harus memberikan pencerahan juga, dedikasi yang baik, mendidik seorang siswa itu lebih baik gitu. Mengatur yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa gitu. Selain daripada memberikan materi,
memberikan pelajaran tersebut, bukan saja mengejar waktunya selesai lalu pulang dah. Namanya kan juga mendidik Ya, kan. mendidik, gitu. Mendidik itu artinya bahwa mendidik seseorang itu menjadi lebih baik. Ya gitu. Bukan berarti mendidik untuk menjadi lebih buruk. Nah, gitu. Jadi persoalan yang terjadi ini karena dedikasi yang diberikan itu seakan-akan kayak faktanya membalik gitu, memanfaatkan kondisi tadi, mendidik tadi, menasihati, membimbing seperti apa. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu hal-hal ini terjadi karena persoalan apa yang dirasakan oleh seorang guru itu, sehingga mau bagaimana melakukan itu persoalan hasrat juga kan. Iya. Makanya dalam kondisi itu pun karena tidak ada perhatian juga dari pihak sekolah gitu. Bagaimana membatasi komunikasi guru antara siswa itu juga penting. Jadi yang paling penting adalah mungkin bagi saya ya, bagi saya itu selain daripada pendidik di sekolah, seorang guru di sekolah, tapi mesti harus juga diawasi betul oleh orang tua murid. Iya, orang tua murid. Peran orang tua murid untuk mendidik dan menjaga anak-anak mereka itu juga jauh lebih baik daripada seorang guru mendidik muridnya. Karena terbentuknya karakter seorang anak itu mulai dari rumah, dari orang tua, didikan orang tua. Cara pergaulan mereka, cara ucapan mereka terhadap orang tua atau sesama atau lebih kepada orang yang lebih agak sedikit dewasa. Jadi saya pikir selain daripada pengajar yang mendidik mereka, tetapi jauh lebih bagus itu ketika orang tua itu harus memperhatikan atau mengawasi anak-anak mereka itu. Iya. Sepakat juga agar supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sepakat saya apa yang disampaikan oleh Kena juga menurut saya itu hal yang penting menjadi pondasi gitu. Karena dedikasi orang tua itu penting, apalagi ibu kan. Iya. Karena kedekatan anak sama ibu itu dia lebih dekat daripada seorang ayah kan. Iya, benar. Tapi dedikasi itu dari lingkup keluarga itu satu hal yang harus wajib gitu. Nah, supaya bagaimana mendidik, membimbing anak-anaknya, yang pertama adalah saling menghormati kan. Cara bergaulnya, hubungan antara anak dengan ayah gitu. Hubungan antara anak dengan yang lain dalam lingkungan laki-laki dengan perempuan, harus jaga batasan begitu, menjaga batas-batas tertentu gitu. Nah, itu diterapkan itu bukan saja dari sekolah, tapi yang menjadi lingkungan yang terdekat adalah keluarga. Ya. Itu sangat penting sekali. Jadi peran keluarga itu cukup penting untuk mendidik anak. Karena kalau mau dilihat dalam kondisi yang terjadi, masalah terjadi ini, si guru ini melihat persoalan peluang juga kan, melihat peluang, apakah ada peluang yang bisa didapatkan dari seorang siswa ini enggak gitu. Nah, sehingga dengan modusnya buat tugas atau modusnya seperti apa, mungkin dipanggil minta bantu gitu. Nah, tapi melihat kondisi itu, makanya dedikasi dari keluarga itu penting. Bagaimana komunikasi antara seseorang itu dijaga adalah hal yang mencegah dari awal ya. Mencegah dari awal gitu. Benar. Daripada hal seperti ini sudah terjadi baru menyesal. Makanya anak-anak itu di SBT maupun di beberapa di perdesaan-perdesaan kan, karena pergaulan di sana agak-agak mulai bebas gitu. Ke barat-baratan, sekarang udah mulai ke barat-baratan. Bagaimana anak-anak yang hari ini belum cukup untuk bergaul sama orang-orang yang besar, mereka paksakan bagaimana untuk bergaul gitu. Jadi cara pergaulan anak-anak di kampung hari ini kalau kita perhatikan lebih dalam ya. Jadi mulai dari cara pergaulan mereka, cara tampilan mereka itu udah agak lain. Agak lain gitu. Jadi perhatian juga itu dari orang tua gitu. Kan kita lihat dalam kondisi saat maksudnya bukan bagaimana kita memperkecil atau mensampingkan kondisi di desa, tapi kita lihat persoalan yang terjadi di sini, bagaimana hubungan anak sama orang tua itu agak dekat sekali. Artinya poin pentingnya begini, poin pentingnya adalah pengawasan anak di bawah orang tua itu jauh lebih baik, agar supaya tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah awal. Sepakat. Jangan sampai terjadi hal-hal semacam ini. Kenapa demikian? Pengawasan orang tua terhadap anak itu penting karena didikan orang tua itu jauh lebih baik daripada didikan seorang guru. Meskipun kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang harus dituntut untuk harus memiliki legalitas pendidikan itu, tetapi pendidikan yang lebih baik itu kembali kepada orang tua. Makanya di SBT itu di beberapa tahun terakhir kalau kita lihat itu cara-cara anak-anak generasi dari bawah ini, cara pergaulannya, cara berpakaiannya, cara berpakaian itu cukup berpengaruh Pak.
Iya ya. itu juga mengundang. Ya, betul Cara juga, berpakaian betul. mereka itu yang ya Cara- seolah kayak mengundang sesama lawan jenis begitu. Sepakat Dan itu juga perlu diperhatikan. Nah, oleh sebab itu yang disampaikan oleh Kakak Ardi tadi bahwa keimanan dan ketakwaan seseorang itu harus dipertebal. Ya, Akhlak, moralitas seseorang itu mesti harus dipertebal. seperti ya Jadi persoalan-persoalan itu mesti harus diperbanyak di sekolah. sekolah ya. Selain daripada apa materi-materi secara formal, Ya. tetapi secara keagamaan juga harus Itu diperkuat. penting ya. Tentu. Karena hal-hal begitu Gitu. dijaga, karena kalau memang tidak membudayakan hal seperti itu, lama kelamaan itu ya pergaulan di SBT ini bebas-bebas gitu, seperti Hancur. lingkungan di Jakarta gitu kan. Oh, itu udah hancur. Mau kecil atau mau perempuan gitu, mau rokok atau mau Ya. sepatu, ya karena persoalan bilang mau pengen kesetaraan gitu kan. Mau Coba Kakak Ardi perhatikan salah satu budaya yang budaya Indonesia Timur ya, yang mengakar sampai saat ini, yang tidak bisa punah, itu budaya joget, acara pesta. oh itu juga ya. Ya, acara-acara itu kan juga mengundang, artinya membawa bencana juga. Iya. Di situ kan pasti ada yang mabuk-mabukan, itu pasti, ya kan? Sepakat. Anak-anak yang semestinya harus tidur untuk persiapkan besok untuk belajar, ya. mereka malah begadang untuk joget-jogetan. Budaya itu kan budaya orang-orang, Iya. orang-orang ya Orang luar barat lah, gitu orang ya. luar lah. Bukan budaya itu bukan dilahir dari leluhur Bukan dari kita, kan? itu Ya. budaya titipan. Sepakat. Budaya semacam itu mesti harus di bumi hanguskan dari negeri Iya. yang namanya adalah SBT. SBT. Karena itu juga budaya yang mendatangkan bencana juga Iya. untuk generasi-generasi kita. Sepakat. Ya kan? Apalagi cara berpakaian mereka yang sudah mulai agak seksi-seksi. Itu Iya. juga bagian daripada faktor penyebab itu. Ya kalau dilihat di SBT kan akhir-akhir kan banyak kan gitu Iya. persoalan pergaulan. Kalau seketika dalam situasi atau kondisi joget-joget atau dalam bahasanya pesta, pastinya kebebasan itu anak tadi lingkungan punya kebebasan gitu. Iya. Anak tadi mau buat apa, mau mabuk atau mau joget atau mau jalan seperti apa tidak diawasi oleh Iya. orang tua. Negara ini punya cita-cita besar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Siapa yang mencerdaskan kehidupan Berdasarkan bangsa? undang-undang Ya, itu. berdasarkan undang-undang kan. Cita-cita besar negara adalah seperti itu. Makanya kita sebagai guru, tenaga pendidik, ya harus kita juga menghargai itu. Tanggung jawab kita adalah bagaimana mendidik, memberikan yang Oke. terbaik kepada adik-adik kita kan, untuk dipersiapkan ke depan bisa melihat daerah maupun negara tersebut. Oke. Itu adalah salah satu perbuatan yang memang tidak dibenarkan oleh hukum di bangsa ini. Ya, Termasuk aturan agama pun tidak benarkan. Ini perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan bejat yang memang tidak boleh terulang kembali dilakukan oleh oknum-oknum yang lain. Oh, iya. Ya kan? Tetapi apakah ada pesan-pesan penting untuk misalnya kepada Kadis Pendidikan SBT, bagaimana agar supaya sistem pendidikan di SBT, atau misalnya pengawasan tentu pasti akan tetap di pengawasan dari Kadis Pendidikan kan tetap berjalan ya. Soal pelatihan, soal apa segala macam tetap berjalan. Tetapi kemudian kita berharap agar supaya kedepannya lebih baik begitu. Ya. Kira-kira apa pesannya untuk Pak Kadis? Yang pertama, kalau menurut saya kan, Ya. menurut saya itu persoalan pergaulan yang pertama dilihat di lingkungan. Jadi pesan kepada pihak tertentu dinas pendidikan, yang pertama adalah punya evaluasi terhadap guru-guru yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Oke. Bagaimana persoalan budaya yang sudah di hari ini menganggap bahwa seakan-akan itu budaya leluhur yang biasa, yang joget-joget kan, pesta-pesta. Itu bukan budaya yang dititip oleh leluhur gitu. Leluhur itu mentitipkan hal yang baik, budi pekerti yang baik buat generasi. Tapi adanya hal-hal seperti ini yang perlu dibatasi. Kalau bisa anak-anak yang menjenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, kan, atau yang sederajat lah, tidak boleh terlibat di dalam hal seperti itu. Itu Kayak dulu tegas. ya. Iya, Kalau dulu kan kita dilarang, iya, kita dilarang betul keras gitu. Pasti dapat pukul itu kalau ketahuan siapa yang semalam Joget itu. besok dapat pukul atau panggil orang tua atau dapat skor kan gitu. Ya. Ketegasan itu perlu dikembalikan. Ya, itu dulu ya. Itu dulu. Makanya hal-hal itu harus diterapkan, dikasih itu ke sekolah-sekolah supaya bagaimana ada perhatian khusus terhadap siswa gitu. Supaya karena kalau memang punya perhatian khusus, ada larangan-larangan terhadap siswa, berarti mereka fokus untuk belajar. Iya, dibatasi lah ya. Dibatasi gitu. Ada pergaulan juga, hal-hal yang tidak diinginkan itu. Yang pertama adalah bagaimana mengatasi lingkungan. Kan? Hanya bukan persoalan joget-joget saja. Ada juga yang biasa disebut refreshing gitu kan.
banyak tempat yang tempat wisata yang agak jauh daripada keramaian kan. Ya, Itu juga dulu iya, begitu ya. itu juga harus diantisipasi karena kebebasan tadi selain daripada pantauan sekolah itu mereka di luar itu udah bebas gitu. Iya, benar. Kalau memang malamnya tidak bisa joget, bisa siangnya digunakan untuk ke tempat-tempat yang agak jauh daripada keramaian. Nah, ada aturan-aturan bahwa anak-anak sekolah atau pelajar itu nggak boleh terlibat dalam hal seperti itu. Fokusnya belajar gitu. Bagaimana dedikasi yang baik buat anak-anak gitu. Mungkin ya persoalan pendidikan juga yang diperhatikan adalah selain daripada lingkungan itu, pendidiknya juga, tenaga pendidik itu penting. Itu guru yang tadi kan punya profesi itu sebagai seorang guru, selain mengajar memberikan materi, punya nasihat kan, mendidik, membimbing, itu harus dapat gitu. Hanya bukan saja saya mengajar lalu saya menunggu pas tanggal saya diberikan gaji gitu kan, tapi bagaimana menasihati anak negeri generasi baru itu penting gitu. Makanya dalam selain daripada mengajar, beberapa menit terakhir harus punya penyampaian itu kan, kan sudah diatur. Pesan-pesan moral lah ya. Pesan-pesan moral buat siswa-siswa kan. Siswa. Itu yang perlu dijaga. Terlepas daripada itu juga, pantauan orang tua juga penting gitu. Atau sistem sekolah mungkin agak sedikit diperketat dengan aturan-aturan yang memang untuk mencegah hal yang jangan sampai merugikan para generasi ini. Ya itu ya harus guru itu punya ketegasan kan. Dulu kalau kita yang masih sekolah kan, kalau terlambat dapat pukul kan, joget dapat pukul kan, begitu banyak aturan begitu. Ya, itu tapi dulu. Sekarang karena persoalan perkembangan, namun ada undang-undang perlindungan anak yang hari tidak boleh ada kekerasan. Tapi hal-hal yang pernah dilakukan, ada hal baik yang didapatkan juga kan. Tapi saya pikir dari pihak penegak hukum juga pasti tentu akan mengerti soal. Iya, misalnya kayak anak-anak yang terlambat masuk sekolah dipukul, itu pasti pihak penegak hukum jadi pertimbangan. Iya, betul. Sudah mereka nggak tertib, nggak disiplin, dipukul. Ini persoalan karakter anak kan. Gitu. Ini kan dibentuk agar supaya anak ini ke depan menjadi lebih baik. Kecuali kekerasan yang dimaksud itu ketika melakukan sesuatu yang di luar batas. Tapi kalau misalnya guru masih melakukan hal-hal yang wajar, itu kan masih bisa dong. Misalnya dipukul karena terlambat saja kan gitu. Tugasnya yang diberikan oleh guru tidak dikerjakan. Itu kan penegasan kan? Supaya anak itu menjadi generasi yang disiplin, generasi yang betul-betul fokus untuk masa depannya. Begitu. Jadi hal-hal begitu yang harus diperhatikan. Disiplin itu penting. Jadi apakah kemudian persoalan yang dilakukan oleh oknum guru ini itu menjadi tanggung jawab kepala dinas pendidikan juga atau bagaimana? Ya pastinya kepala dinas harus mengambil sikap gitu. Soal persoalan masalah terjadi ini karena bukan masalah yang terjadi pada luar pendidikan. Masalah ini sangkut pautnya dengan pendidikan kan. Sikapnya kepala dinas itu karena ada prosedur atau mekanisme persoalan rekrutmen guru tadi. Bisa disalahkan juga gitu. Karena tidak ada rekrutmen yang dibuat bagaimana ada tahap seleksi guru tersebut menjadi seorang pendidik. Karena kalau memang dengan budaya hanya kepala sekolah datang ke rumah lalu dipanggil si A si B untuk mengajar. Tapi kalau itu kan kembali kepada guru kepala sekolah yang ada di kampung-kampung. Itu kan tidak ada, memang sepertinya tidak ada hubungan dengan kepala dinas ya. Kecuali kayak PNS itu memang itu menjadi tanggung jawab penuh kepala dinas. Memang guru-guru honorer ini juga menjadi tanggung jawab kepala dinas juga karena memang masih di bawah garis itu. Tapi kemudian yang perekrutan ini kan biasa yang kita tahu ya. Mungkin ada aturan lain kita nggak tahu, nanti di evaluasi atau bisa perbaiki ketika salah. Tapi biasanya yang direkrut itu adalah kepala sekolah merekrut guru honorer di kampung-kampung, biasanya begitu. Nah, jadi harus kepala dinas punya ketegasan kepada setiap kepala sekolah gitu. Bagaimana seketika rekrut tenaga baru sebagai tenaga pendidik, pastinya ada hal-hal yang tertentu harus dipenuhi juga gitu. Siapa yang direkrut itu punya karakternya, disiplin ilmunya, basic ilmunya gitu. Supaya bagaimana kalau punya muatan ilmu yang bagus, dia punya disiplin ilmu yang bagus, karakter yang bagus, berarti menguntungkan buat adik-adik kita, buat generasi gitu. Poinnya ada di moralitas yang perlu diperhatikan. Makanya makanya di situ diutamakan adalah
moral tadi. Ya. Bagaimana seorang guru yang bisa dipercaya sebagai tenaga pendidik di sekolah, berarti harus sudah melewati beberapa tahap gitu. Ya. Jadi yang saya senang dari Kepala Dinas Pendidikan SBT hari ini adalah beliau dengan cepat ya. untuk mengambil sikap sebagai seorang Kepala Dinas Pendidikan SBT, yaitu dengan cepat untuk melakukan pemecatan terhadap tersebut. Tadi saya juga lihat itu beritanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita berharap kepada Kepala Dinas SBT Pendidikan bahwa meskipun itu menjadi tanggung jawab penuh oleh penegak hukum, tetapi sebagai Kepala Dinas yang memang juga punya tanggung jawab moral terhadap persoalan ini, maka tentu harus punya dorongan penuh kepada pihak penegak hukum agar supaya secepatnya memberikan sanksi yang seadil-adilnya terhadap oknum tersebut sesuai dengan perbuatan dia. Supaya masalahnya clear. Karena kita di kampung sana ini kalau masalah nggak clear, itu nanti akan menjadi konflik, betul. Menjadi masalah baru dan akan berkepanjangan. Sepakat. Apalagi karakter masyarakat. Ya, agar supaya masalah ini tidak berkepanjangan di masyarakat dengan oknum ini dengan pihak korban, maka kita berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan SBT ikut mendorong itu masuk ke pihak penegak hukum. Menyelesaikan segera mungkin, karena ini kan sudah sepakat, sudah di depan mata, bukan sesuatu yang diduga lagi, tetapi ini kan sudah terjadi dan tinggal hanya diberikan sanksi aja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi kalau di kebijakan yang sudah dibuat atau diambil oleh Kepala Dinas, kalau menurut saya udah bagus kan, persoalan dipecat kan SK, benar, dipecat itu guru honorernya udah bagus, tapi karena saya lihat dalam berita itu Kepala Dinas belum sikap bahwa dia belum bisa membawa ke ranah hukum gitu. Ada juga kan. Tapi selaku menjaga nama. Kalau itu memang mohon maaf ya karena maksudnya kalau itu kan kembali kepada pihak korban. Pihak korban yang memang punya hak penuh untuk melaporkan si pelaku ke pihak hukum. Dan informasi yang kita dapat bahwa hari ini laporan dari para korban ini sudah masuk di penegak hukum dan sudah ditangani oleh penegak hukum. Mudah-mudahan cepat untuk diselesaikan. Jangan sampai berlama-lama. Apalagi tiba-tiba ada pengacara yang muncul nanti membela yang pelaku karena alasan A, B, C, D. Itu nggak usah. Bila perlu itu kita ikut mendorong, membantu untuk segera harus diberikan sanksi. Jangan lagi ada tiba-tiba nanti karena perbuatannya tidak bisa dibela kan. Perbuatan yang buktinya sudah jelas, bahkan ada video segala macam hal. Mau bela dari mana juga nggak bisa. Peduli terhadap generasi dan kemajuan pendidikan SBT, kita sama-sama mendorong dan mengawal kasus ini jangan sampai hilang dengan sendirinya tanpa ada kejelasan hukum yang pasti. Tanggung jawab kita sebagai generasi, anak-anak putra dari SBT harus kita mengawal persoalan ini, melihat persoalan perkembangan nanti dari pihak keluarga seperti apa kan, sudah buat laporan sampai di pihak yang berwajib kan, di lembaga hukum mengatur persoalan ini. Kita harus punya pengawasan, kita mengawasi, kita sebagai generasi harus awasi kan. Jangan kita hanya lepaskan saja melihat persoalan nanti perkembangan seperti apa. Kita harus mengakses informasi juga dengan proses hukumnya seperti apa gitu. Nah, itu juga tanggung jawab kita. Apakah sistem pendidikannya buruk atau seperti apa? Kalau pendidikan di sana sistemnya sudah betul tidak bisa disalahkan sistemnya gitu. Perbuatan orang itu disalahkan person saja gitu, pribadinya dia, perbuatannya si A itu, si guru itu perbuatannya harus patut disalahkan. Kalau sistem pendidikannya sudah betul gitu. Sudah berjalan sesuai dengan apalagi sikap yang sudah diambil oleh Kepala Dinas terkait dengan bagaimana pemecatan itu sikap yang bagus yang bisa bagaimana menyelamatkan pendidikan di SBT gitu. Orang-orang seperti itu tidak boleh dipeliharakan kan. Itu harus dibinasakan saja. Kalau dipeliharakan nanti menjadi penyakit dalam pendidikan gitu. Jadi penyakit. Hancur. Jadi sistemnya udah bagus, cuman orang-orangnya nggak bagus itu. Makanya dalam nanti setiap tahap seleksi atau rekrutmen guru honorer itu, setiap kepala sekolah itu harus berhati-hati juga. Ditekan oleh Kepala Dinas gitu. Bahwa perekrutan mesti harus yang pertama persyaratannya yang pertama adalah perhatikan adalah moralitas calon seorang guru ini yang direkrut ini. Yang kedua adalah perlihatkan teliti karakter dia, akhlaknya dia bagus nggak, karena juga penting untuk dan juga kan rata-rata hal-hal begini terjadi. Kenapa harus guru honorer kan? Kenapa jarang guru PNS? Karena ada kontrak langsung sama pemerintah kan. Takutnya
bagaimana persoalan kehidupannya nanti, kan? Persoalan karena PNS pastinya ketergantungan juga ke Ya. ya kerja nyata itu kan. Kalau honorer ya udah kalau dipecat ya pasti ada nggak apa-apa. Oke. Kan? Tapi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Ya. Oh, pesan Kakak Ardi terakhir untuk Kepala Dinas Pendidikan SBT, guru honorer, dan Iya. kita punya adik-adik yang masih duduk di bangku pendidikan. Pesan-pesan terakhir untuk mereka yang sedang nonton di sana. Persoalan guru-guru honorer, bahwa seorang guru itu seseorang yang mulia. Kalau kita melihat persoalan bagaimana memberikan dedikasi, memberikan pemahaman, pengetahuan dan ilmu, itu satu kerja yang mulia. Tapi selaku guru honorer, karena bukan disalahkan guru honorernya, tapi hal-hal ini, perbuatan seseorang itu bisa merusak guru-guru honorer yang lain. Tapi hal-hal seperti ini menjadi pelajaran gitu. Kesalahan itu diambil menjadi satu pelajaran ke depan bagaimana menjaga harkat dan martabat seorang guru honorer. Oke, itu yang pertama. Yang kedua buat siswa, bagaimana membatasi. Tujuan membatasi itu bukan langsung tidak berkomunikasi antara guru, tapi dalam hal membatasi Pergaulan. gitu. Karena sampai di tingkat seperti ini berarti sebelumnya sudah ada gambaran-gambaran tertentu di pikiran gitu. Ya. Kenapa sampai dia diperlakukan seperti ini? Kenapa sampai dia diam kan, nggak cerita, lalu tiba-tiba videonya sebar baru ditahu. Berarti ada gambaran-gambaran juga di pikiran siswa-siswa. Iya. Makanya pergaulan lingkungan itu yang perlu dijaga. Ya. Kembali kepada orang tua. Orang tua. Bagaimana dedikasi orang tua, karena anak yang tersebut, anak tadi ini dia lebih dekat dengan orang tua. Bagaimana orang tua itu memberikan dedikasi yang baik, pastinya melarang gitu kan, menasihati, punya perhatian penuh juga persoalan kebutuhan anak-anak juga itu penting. Ya. Jangan sampai modusnya dipanggil berdasarkan ada jaminan sesuatu kan. Ya. Nah itu yang perlu diperhatiin adalah persoalan kebutuhan anak-anak juga. Oke. Yang terakhir untuk Pak Kadis ini, pendidikan. Harapan untuk beliau bagaimana ke depan? Kalau buat Pak Kadis pendidikan SBT, Pak Kadis kan satu alumni dengan saya kan, satu fakultas juga. Jadi kita selaku orang yang punya basic ilmu dalam basic ilmu pendidikan, berarti sudah paham terkait dengan karakter pendidikan. Berarti kalau bicara persoalan pendidikan, karakternya si Pak Kadis, Pak Kepala Dinas Pendidikan ini pastinya sudah paham dan tahu bagaimana memberikan yang terbaik buat Kabupaten Seram bagian Timur selaku generasi dari SBT. Nggak mungkin Kadis Kepala Dinas memberikan yang tidak baik, pastinya memberikan yang baik dengan tugas yang mulia. Kan? Pesan itu bagaimana memperkuatkan sistem pendidikan di setiap sekolah, menerapkan nilai-nilai yang perlu dijalankan dan hal-hal yang perlu dibatasi, gitu. Contohnya persoalan ketegasan, gitu. Hal-hal yang harus wajib diambil keputusan-keputusan yang bisa menyelamatkan adik-adik kita, karena lingkungan pergaulan tadi sehingga membuat karakter adik-adik kita bukan seperti dulu lagi kan. Perkembangan sehingga harus Kadis bisa memberikan jaminan terhadap guru-guru keputusan yang diambil bagaimana menyelamatkan adik-adik gitu. Mungkin sekian dari saya gitu. Oke, baik Kak Kardi. Terima kasih atas waktunya. Nah, teman-teman, kita sudah sama-sama melewati beberapa menit yang lalu. Apa yang kemudian terjadi hari ini kita sudah sama-sama tahu, dan kita sudah sama-sama mendengar tanggapan atau masukan atau pendapat dari Kakak Ardi selaku generasi SBT yang kemudian punya rasa peduli terhadap pendidikan SBT. Dan terakhir kita berharap kepada pihak penegak hukum, ini kan tidak neko-neko lagi ya, karena alat bukti sudah ada, barang bukti sudah ada, dijelaskan, ya kan? Nah, maka tentu pihak penegak hukum pasti tahu bahwa proses hukumnya tidak akan neko-neko. Dan kita berharap agar supaya segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini, agar supaya jangan sampai muncul persoalan-persoalan baru yang terjadi di antara si korban dengan si pelaku. Nah, yang kedua adalah peran penting orang tua untuk mengawasi anak-anaknya itu cukup penting, karena pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak itu juga menjadi hal utama. Perilaku, akhlak,
dan karakter anak-anak itu kembali kepada didikan orang tua. Seorang guru itu hanya 25% saja, tapi 75%-nya itu ada di didikan orang tua. Mulai dari cara pergaulan anak, apapun kehidupan pergaulannya dia di dalam lingkungan itu mesti harus diperhatikan. Harus ditegas supaya anak-anak ini jangan sampai terbawa dengan arus-arus yang tidak bagus, apalagi pergaulan bebas segala macam hal itu jangan sampai. Yang terakhir untuk Pak Kepala Dinas Pendidikan SBT Bang Sidik Rumaloak, mudah-mudahan ke depan sistem pendidikan kita di SBT lebih baik ke depan. Sukses selalu untuk pendidikan di SBT. Mudah-mudahan generasi-generasi kita menjadi generasi terbaik yang bisa ke depannya ikut mengharumkan nama Kabupaten Serang bagian Timur. Karena dengan pendidikan-pendidikan yang berkualitas, guru-guru luar biasa yang selalu memberikan pembelajaran yang luar biasa terhadap adik-adik kita ini, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk adik-adik kita. Dan mungkin sekian untuk video kali ini, dan kita akan kembali bertemu di video-video berikutnya dengan persoalan-persoalan yang berbeda tentunya. Dan saya Keno Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.